لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kunci kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia mampu mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji tidak membutuhkan rasa syukur kita. Sesungguhnya Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji tidak membutuhkan rasa terima kasih kita kepadanya, karena rasa syukur kembali kebaikannya kepada orang-orang yang bersyukur tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya ketika seseorang tidak bersyukur kepada Allah, yaitu kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka semakin bahagia hidup seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dan situasi apapun, mari kita tetap berupaya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada siang hari ini, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini sebenarnya bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena rezeki tidak selalu berupa harta benda, termasuk bahkan rezeki yang khusus adalah ketika kita diberi kemampuan untuk beramal saleh. Termasuk rizqun khas, rizki yang spesial adalah ketika kita diberi peluang, kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang hari ini, siapapun yang hadir di masjid yang mulia ini telah mendapatkan rizki yang sangat luar biasa, yaitu diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga seluruh ibadah-ibadah kita, khususnya ibadah kita di hari Jumat ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang terbaik ini, marilah kita memperbanyak salawat dan salam atas Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib mengajak kepada pribadi khatib khususnya dan kepada jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada umumnya. Marilah kita senantiasa berupaya untuk menaikkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia, semakin bertakwa. Semakin dekat dengan gerbang kematian, semakin bertakwa. Dan semakin tua, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tua kita semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan berbagai macam jebakan dan godaan. Banyak, bahkan mayoritas orang tidak selamat dalam perjalanan ini. Karena selain hawa nafsunya yang selalu membisikkan kepada keburukan, sebagaimana Allah firmankan, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Maka di samping hawa nafsu kita juga ada syaitan dari kalangan jin dan manusia yang terus berupaya menyesatkan, menyimpangkan dan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya perjalanan yang kita lalui ini, betapa berliku dan panjangnya serta penuh dengan jebakan perjalanan kita ini. Maka yang harus selalu kita waspadai dan antisipasi adalah ketika iblis diusir dari kerajaan langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sesumbar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 di ayat yang ke-39. Iblis mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, karena Engkau telah memastikan aku ini tersesat, karena Engkau telah memastikan aku ini pasti menjadi penghuni neraka, tidak ada peluang sedikit pun aku masuk ke surga. Baiklah, kata iblis, kalau begitu Engkau sudah mencap aku ini ahli neraka, maka aku bersumpah, sungguh aku akan menjadikan perbuatan-perbuatan dosa manusia dipandang baik oleh manusia. Aku akan hiasi perbuatan maksiat dan dosa-dosa Bani Adam sehingga mereka memandangnya sebuah kebaikan dan bahkan terbiasa untuk melakukannya. Dan aku bersumpah, kata iblis, aku akan menyesatkan manusia 100% seluruhnya, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Aku bersumpah mereka akan aku sesatkan, mereka akan aku ajak ke neraka, dan targetku tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 24 jam syaitan itu mengintai kita, menjebak kita. Bahkan saat kita tidur dia menunggui kita. Begitu kita terbangun langsung dia dekati kita dan goda kita. Bagaimana supaya kita ini tidak masuk surga? Namun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis dan bala tentaranya angkat tangan. Tidak ada cara untuk menggoda Bani Adam, menggoda manusia ketika manusia menjadi orang-orang yang ikhlas. Di ayat yang selanjutnya Al-Hijr ayat 40, Allah berfirman menyebutkan atau mengatakan perkataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau murnikan, yang kau pilih, yang kau seleksi di antara mereka, itu orang-orang yang selalu mengikhlaskan dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penafsiran dari para ulama tafsir, di antaranya siapa yang dikatakan mukhlasin, karena secara bahasa mukhlasin artinya yang dimurnikan, yang dipilih. Dan sebagian ahli qiraat membacanya mukhlisin, yaitu pelakunya adalah kita, orang-orang yang mengikhlaskan diri. Maka di antara penafsirannya adalah, di antaranya yang dimaksud mukhlasin adalah ahlu tauhid, orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat tauhid artinya mengesahkan Allah, dan ini senada dengan kata-kata akhlasa, yukhlisu ikhlas. Ikhlas artinya murni atau memurnikan. Maka orang-orang yang mukhlisin atau mukhlasin adalah orang-orang yang benar-benar ibadahnya murni, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motif apapun, tidak ada tendensi apapun kecuali hanya menuju Allah Subhanahu wa taala.
dia sudah komitmen menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku dan matiku seluruhnya untuk Allah, Tuhan semesta alam ini. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bisa disimpangkan dan disesatkan, diajak ke neraka oleh iblis dan bala tentaranya adalah orang-orang yang ikhlas, yaitu orang yang murni dalam pengabdiannya kepada Allah, tidak ada motif apapun, tidak ada tujuan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan sebagai seorang muslim, ketika kita membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka konsekuensi tuntutan dari dua kalimat syahadat ini harus kita buktikan, bahwa ketika kita beribadah harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua kalimat syahadat ini diletakkan dalam rukun Islam pada urutan yang pertama, karena ini yang pertama ya, dan yang paling utama dan yang mendasari seluruh rukun Islam yang lainnya. Salat, zakat, puasa dan haji serta ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan ada artinya ketika seseorang tidak bersyahadat. Maka ketika kita ingin amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memenuhi segala konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua harus mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah, maka yang lebih berat adalah ikhlas. Karena untuk mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibutuhkan adalah keseriusan kita untuk belajar. Kita mengetahui atau mempelajari bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, bagaimana cara bersucinya beliau ketika beliau berwudu, mandi janabah, tayamum, membersihkan najis, bagaimana beliau sholat, gerakannya, bacaannya, semuanya kita pelajari. Bagaimana aturan zakat yang beliau ajarkan, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau haji dan umrah dan ibadah-ibadah lainnya. Keseriusan kita belajar dari waktu ke waktu akan membuka pengetahuan kita tentang bagaimana caranya Rasulullah SAW beribadah, dan kita melakukan duplikasi atau mencontoh beliau SAW. Namun berapa banyak orang yang sudah berilmu sekalipun, mengetahui tata cara ibadah yang benar, tapi belum tentu dia menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita orang biasa, seorang ulama besar sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama yang levelnya menyamai para ulama madhab. Bahkan beliau juga termasuk bagian dari ulama madhab. Namun yang terkenal adalah 4 imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah dengan madhab Hanafi, kemudian Imam Malik dengan madhab Malikiyah, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Maka di sana ada ulama yang lain yang selevel, setidaknya mendekati level para ulama ini, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah seorang ulama mujtahid. Beliau orang yang sangat dalam ilmunya, dan beliau adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Dan beliau adalah orang yang pernah dipenjara oleh pemerintah Islam, yang kemudian menjadi buronan selama 2 periode kepemimpinan dan meninggal dalam posisi jadi buronan. Bukan karena tindakan kriminal yang beliau lakukan, bukan karena kasus pidana yang beliau lakukan. Beliau dipenjara dan jadi buronan karena beliau menolak jabatan yang ditawarkan oleh khalifah waktu itu, yaitu sebagai hakim tertinggi dalam pemerintahan Islam. Beliau menolaknya.
Namun ketika bicara tentang bab ikhlas, ketika berbicara tentang bab hati, ketika berbicara tentang bab niat, ulama besar ini mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu ilayya min niyati. Tidaklah ada perkara yang paling sulit untuk aku perbaiki selain niatku. Dari sekian banyak perkara yang sulit, dan yang paling sulit menurutku, kata beliau, adalah memperbaiki niat saya bagaimana supaya tetap ikhlas. Bila sekelas ulama besar sangat berat melaksanakan ikhlas, bagaimana dengan kita semuanya? Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang berilmu, maka kemungkinan untuk konsisten terhadap ilmunya lebih besar daripada keikhlasannya. Ketika orang sudah paham ilmunya, maka kemungkinan besarnya dia akan pegang ilmu tersebut. Tapi yang namanya ikhlas seringkali berubah-ubah. Kadang hari ini ikhlas, kadang besok tidak. Bahkan dalam satu hari, pagi kita bisa ibadah ikhlas, siang hari sudah tidak ikhlas. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara masalah niat dan keikhlasan ini harus selalu menjadi perhatian kita semuanya. Jangan sampai motif-motif dunia merusak keikhlasan kita sehingga kita menjadi orang yang rugi di akhirat. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dan rusak niatnya karena tendensi dan motif duniawi apapun itu, apakah karena uang, apakah karena jabatan, apakah karena penghormatan dari manusia, apakah sanjungan dari orang lain, apakah popularitas yang diharapkan, maka semua ini akan merusak keikhlasan kita dan kita akan jadi orang yang sangat rugi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, surat yang ke-11, di ayat yang ke-15 dan 16, Allah menyatakan, semoga ayat ini selalu terdengar dalam telinga kita semuanya dan selalu menjadi cara atau sarana untuk introspeksi diri kita semuanya. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dalam perkara ibadah, siapa yang ibadahnya ditujukan mendapatkan dunia dan segala aksesorisnya, dia beramal soleh, harapannya dunia. Apakah itu berupa keterkenalan, apakah itu berupa sanjungan dari orang lain, apakah itu ada motif agar mendapatkan harta dan lain-lainnya. Kata Allah, siapa yang beribadah, beramal soleh, niatnya dunia, kata Allah, baik, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yunfasun. Kalau memang kalian ibadah itu karena dunia, kata Allah, baik, akan saya kasih penuh dunia yang kamu inginkan di dunia ini, nggak akan dirugikan sedikit pun. Kalau memang kalian ibadah itu karena harta, saya kasih harta sepenuhnya. Kalau memang ibadah kalian itu karena jabatan, saya kasih. Kalau memang kalian ibadah ingin terkenal, saya akan jadikan kamu terkenal di dunia ini. Kalau kamu memang gila pujian dan hormat dari orang lain karena ibadahmu, saya akan berikan itu semuanya, kata Allah. Tidak akan dirugikan di dunia ini. Tapi ingat, kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kata Allah, tapi mereka itu di akhirat enggak dapat apapun, sedikit pun enggak dapat kecuali api neraka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka perbuat itu semuanya sia-sia. Dan juga apa yang mereka amalkan tidak ada gunanya di alam akhirat. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang beribadah siang dan malam pontang-panting, berapa banyak orang yang mengalokasikan hartanya untuk berinfak, namun karena motifnya, tendensi dan tujuannya dunia dan segala aksesorisnya, maka dia capek sepanjang hidupnya beribadah, banyak pengorbanan yang dia keluarkan, tapi nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk alam akhirat, tidak mendapatkan nilai apapun, tidak mendapatkan balasan apapun kecuali api neraka, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manusia ada yang beribadah tapi ingin dibayar pahalanya cash di dunia ini.
Banyak orang yang berpuasa dengan harapan supaya saya sehat, saya ingin bersedekah supaya harta saya berlipat. Dia beribadahnya karena Allah, tapi ingin dibalas disegerakan di dunia ini. Maka Allah akan segerakan itu di dunia ini dan tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dan juga sebagiannya lagi ada yang beramal soleh, tapi dia ria, ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, maka juga dia nol di akhirat. Dan berapa banyak orang yang tampak secara lahiriah dia ibadah, tapi motifnya adalah berharap dunia. Dan juga sebagiannya lagi dia beribadah, namun dia batalkan ibadah-ibadahnya dengan perbuatan yang membatalkan amal soleh, diantaranya kesyirikan-kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita perlu selalu memonitoring, selalu mengontrol, memperhatikan hati kita semuanya. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini niat itu hanya Allah saja atau ada niat-niat yang lainnya? Maka jika itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang yang ikhlas dan iblis pun tidak mampu menggoda kita. Namun jika ada motif-motif dunia yang kita munculkan dalam hati kita, dalam ibadah-ibadah kita, maka na'udzubillah, kita akan rugi di akhirat, tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalannya yang lurus, menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kami sedikit menambahkan ada 3 tanda orang ikhlas. Bila kita memiliki ketiga tanda ini, maka kita termasuk orang yang ikhlas. Namun bila salah satu apalagi tidak ada sama sekali tanda ini, maka kita bukan termasuk orang yang ikhlas. Tanda orang ikhlas yang pertama adalah an yastawiya amaluka bisirri wa alaniyah. Yang pertama, seseorang beramal ketika sendirian ataupun di hadapan orang banyak, maka amalnya itu sama, stabil. Tidak berubah menjadi bagus ketika dilihat orang dan menjadi jelek ketika sendirian. Maka orang yang ikhlas ketika dia ibadah berdua, dia hanya sama Allah saja, dan ketika di hadapan orang ibadahnya sama, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, an yastawiya indakal madah wadzam, yaitu sama ketika Anda beribadah kepada Allah, apakah dipuji oleh orang ataupun dicela, maka tidak berubah. Tidak bertambah semangat ibadahnya ketika dipuji, dan ketika dicela, dihina orang lalu down dalam ibadahnya. Maka orang-orang yang ikhlas stabil karena dia tidak pernah memandang siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli orang akan memujinya, menyanjungnya habis-habisan atau menghinanya habis-habisan, maka dia tetap stabil dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, alla tatlubu illa minallahi, alla tatlubu syuhudan illa minallahi ta'ala. Dan dia tidak butuh pengakuan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh apresiasi dari siapapun kecuali dari Allah. Dia tidak butuh ucapan terima kasih dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia berbuat baik, misalkan dia aktivis di masjid, mengurusi masjid, terserah apakah jamaah dan takmirnya berterima kasih kepadanya atau tidak, dia tidak masalah.
Ketika seseorang merasa kecewa, saya sudah berjuang, saya sudah berbuat banyak, tapi kok nggak ada orang yang berterima kasih kepada saya, maka ini adalah orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, yang pertama, dia tidak peduli apakah ibadahnya sedang sendirian atau dilihat orang, tidak peduli juga apakah dipuji atau dicela, dan dia juga tidak pernah butuh pengakuan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga tanda ini ada dalam diri kita, maka itu tandanya kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, Zat yang Maha membolak-balikan hati kita, semoga kita senantiasa berada di atas hidayah Allah dan di atas ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wakhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.